bakteri, terus apa lagi? Virus, apa lagi? Jamur. Oke, jamurnya seperti apa dulu? Jamur tiram kah? Jamur apa? Oke, berarti berhubung kalian tidak tahu, makanya disuruh kuliah. Jadi kita akan bahas apa itu mikrobiologi, ya. Seperti biasa, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan konsep patogenesis dari penyakit infeksi yang bersumber dari mikroorganisme, ya. Kurang nih, tapi mikroorganisme sini. Terus mahasiswa mampu menjelaskan faktor transmisi dari mikroorganisme. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan proses infeksi dari mikroorganisme tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah tujuan dari praktikum. Ya, praktikum nanti kalian bisa mendemonstrasikan bagaimana prosedur pengambilan sampel untuk pemeriksaan mikroorganisme. Oke. Sebelum kita bahas mikroorganisme, tadi kan di depan itu mikrobiologi, ya. Nah, mikrobiologi itu merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari terkait mikroorganisme, ya. Nah, mikroorganisme ini terdiri apa semua? Yang pertama adalah bakteri, oke, terus fungi. Jadi mikroorganisme itu sebenarnya adalah makhluk hidup ukuran kecil yang apabila kita mau amati itu perlu menggunakan alat, yaitu namanya mikroskop. Nah, kenapa saya tidak menyebutkan virus sebagai mikroorganisme? Kira-kira menurut kalian virus itu makhluk hidup atau bukan? Ada yang bilang hidup, ada yang bukan. Alasannya apa? Dia dikatakan bukan atau makhluk hidup. Siapa yang berikan bisa alasan? Kamu sepakat dulu, virus itu makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Oke, kebanyakan makhluk hidup. Makhluk hidup ya bisa berikan alasan ke saya. Berkembang? Iya. Apalagi? Memiliki DNA atau RNA. Apalagi? Apa? Makan. Apa makanannya virus? Apa makanannya virus? Oke. Yang pertama tadi mampu berkembang biak. Pernah lihat virus berkembang biak? Kalau begitu pernah baca virus berkembang biak? Oke, melalui apa dia berkembang biak? Melalui organisme lain. Garis bawahi organisme lain. Oke. Sedangkan yang ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari waktu SMA, dia mampu berkembang biak dengan jenisnya sendiri. Nah, kalau virus, dia harus membutuhkan organisme lain. Jadi, dia sudah tidak masuk kriteria pertama, yaitu berkembang biak. Ya, karena dia berkembang biak itu harus dapat dulu sel inang. Kalau dia tidak mendapatkan sel inang, dia tidak akan melakukan perbanyakan partikel virusnya.
Terus apa tadi? Lagi memiliki DNA atau RNA. Manusia memiliki dua-duanya atau salah satunya. Sedangkan virus tadi kan atau. Nah, itu sudah menggugurkan lagi kriteria kedua. Ya. Jadi kalau virus itu hanya ada satu, salah satunya ada yang jenis virus DNA atau yang jenis RNA. Kenapa dia mengandung unsur genetik yang dimiliki oleh sel? Karena di situ ada sifatnya, sifat dari virus tersebut, yaitu sebagai penghancur atau perusak. Nah, sudah dua, sudah tidak masuk kriteria makhluk hidup. Terus apa lagi? Tadi apa lagi, satu lagi? Makan. Dia kalau makan bagaimana? Yang mungkin kalian pernah baca bahwa virus itu pernah makan. Kalian pernah baca virus itu pernah makan? Kalau tumbuhan pernah makan tidak kah? Fotosintesis itu untuk menghasilkan energi. Ya, kalau tumbuhan menyerap nutrisi dari dalam tanah. Ya. Nah, nutrisi terdapat di tumbuhan yang diserap dari tanah itu akan diproduksi di daun, yaitu proses fotosintesis. Kalau virus, kalau bakteri itu dia memakan, dia bisa tumbuh di permukaan kulit bisa, ya, membentuk di kalau kalian lihat apa namanya, roti yang membusuk, nah, itu kan ada tempat, ada jamurnya, ya, dia tumbuh di situ untuk memakan roti tersebut. Kalau virus tidak terlihat. Kalau jamur tadi bisa terlihat karena dia berkelompok, ya. Tapi ada yang jamur yang dia satu-satu sel itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi berdasarkan kriteria tadi, saya simpulkan bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Ya, dia bukan makhluk hidup, bukan mikroorganisme, tapi dia hanya partikel. Ya, partikel yang membawa unsur genetik sebagai yang mengganggu ketika masuk virus itu menginfeksi sel inangnya. DNA yang sama virus itu yang masuk ke sel yang akan merusak genetik dari bakteri, bereplikasi, bergabung. Nah, DNA bakteri tersebut akan rusak sehingga hancurlah sel dari sel bakteri. Itu cara virus memperbanyak diri di dalam sel inangnya. Oke, berkaitan dengan hal tersebut, maka di konsep infeksi itu ada yang namanya patogen. Sudah dengar pernah patogen? Belum pernah. Siapa yang sudah pernah dengar patogen itu apa? Seorang kesehatan harus tahu dasarnya itu patogen itu apa. Apa? Inang dari penyakit. Oke, ada lagi yang lain? Parasit. Oke. Jadi patogen itu adalah makhluk hidup, ya, atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Itu disebut dengan patogen. Ya, ada bakteri yang tidak dapat menyebabkan penyakit. Ya, dan itu disebut dia tidak patogen, non patogen. Ya. Jadi kalau ada istilah lagi kalian dengar mungkin di mata kuliah atas, ada istilah patogen, kalian sudah harus tahu bahwa patogen itu adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit.
baik bakteri, baik fungi, ya. Parasit dia tidak masuk mikroorganisme, tapi dia bisa disebut dengan patogen. Dia adalah makhluk hidup yang bisa menyebabkan penyakit, itu juga disebut dengan patogen. Jadi kalau mikroorganisme adalah itu tadi yang terdiri dari satu sel yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Oke, terus ada istilah kedua, yaitu virulen. Ya, virulen itu merupakan mikroorganisme menyebabkan penyakit pada individu yang sehat, walaupun dalam jumlah inokulum kecil. Nah, di sini ada istilah virulen, ya. Jadi virulen ini adalah kumpulan dari mikroorganisme, walaupun dia kumpulannya kecil, dia itu dapat menyebabkan penyakit pada individu yang sehat. Itu disebut dengan virulen. Oke, terus ada lagi mikroorganisme opportunistik. Ya, apa itu? Yaitu mikroorganisme yang menginfeksi ketika daya tahan tubuh inang turun. Ya. Jadi kalau ini misalkan kita mungkin daya tahan tubuh itu kita turun ketika mungkin kita kurang nutrisi. Ya. Kita mungkin tidak mengkonsumsi vitamin, ya, atau makanan tidak bergizi. Nah, daya tahan tubuh kita itu pertama akan menurun sebelum kita sakit. Kenapa? 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 Bertanya ke depan. Silakan bertanya. Kenapa? Tolong ya. Jadi kalau ada yang disebut dengan mikroorganisme oportunistik, ya, itu dikatakan sebagai mikroorganisme yang menginfeksi ketika daya tahan tubuh inang turun. Ya, berarti kebalikan dari virulen. Virulen itu menyerang manusia walaupun manusia sehat. Mungkin sekarang dia kita lihat dia sehat hari ini. Tiba-tiba dia besok bilang sakit. Kak, sudah ada memang di manusia? Oke, nanti saya jelaskan. Ada yang namanya flora normal dan iya, ada namanya flora normal, ya. Tunggu. Tadi di sini opportunistik, ya. Jadi kalau yang sudah ada memang di tubuh manusia itu disebut dengan flora normal. Oke. Flora normal itu adalah mikroorganisme yang menghuni tubuh kita, baik internal di dalam tubuh kita, baik di permukaan kulit tubuh kita. Ya, itu dihuni oleh mikroorganisme. Namun mikroorganisme yang disebut namanya flora normal itu tumbuh normal di tubuh kita, dia tidak bersifat patogen. Ya, tidak bersifat virulen, tidak bersifat oportunistik. Jadi ketiga ini sebenarnya adalah dari luar. Ya, kenapa dari luar? Yang pertama ini kalau jelas ini patogen. Oke, yang pertama patogen ya. Jadi misalkan kasus contoh. Di saluran sistem pencernaan itu ada bakteri. Ya, ada bakteri. Tetapi bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu bisa membuat kita sakit. Ya, jika dia berpindah tempat di saluran pernapasan. Dia itu bisa menyebabkan penyakit walaupun kecil. Artinya kecil, dia mungkin cuma beberapa sel pindah ke saluran pernapasan,
Yang awalnya dia di saluran pencernaan, ketika di saluran pernapasan itu dia akan menyebabkan penyakit. Oke. Yang dimaksud dengan inang itu adalah yang dia tempati untuk infeksi. Ya. Jadi inang itu bukan ditetapkan bakteri kah, fungi kah, bukan, ya. Tapi inang itu definisi atau penyebutan sel atau makhluk hidup yang dijadikan tempat dia hidup. Ya, yang dijadikan dia tempat hidup. Itu disebut dengan inang. Oke. Jadi di sini kalimatnya, di sini kan mikroorganisme yang menginfeksi ketika daya tahan tubuh inang turun. Nah, misalkan kita mungkin tidak makan beberapa hari atau tidak mengkonsumsi buah-buahan, ya, mungkin beberapa hari, terus kita daya tahan tubuh kita itu turun. Nah, daya tahan tubuh kita turun, ada mikroorganisme masuk, dia bisa langsung menginfeksi. Itu disebut dengan mikroorganisme oportunistik. Ya. Terus kalau virulen ini adalah walaupun mikroorganisme tersebut, walaupun manusia itu sehat, ya, misalkan kasusnya adalah mungkin flu kayak saya, ya, kita kemarin tidak flu, ternyata besoknya kamu lihat saya sudah flu. Nah, itu disebut dengan virulen. Yang awalnya saya lihat saya sehat, besoknya sudah sakit. Itu dia tiba-tiba langsung bisa mikroorganismenya bisa menyerang. Nah, kalau tadi berkaitan dengan makhluk hidup yang ada dalam tubuh kita, itu dia bersifat baik ketika dia memang di tempatnya. Ya. Kalau dia bermigrasi atau keluar dari tempatnya, itu bisa memunculkan penyakit di tempat yang baru. Menjadi unsur pengganggu di tempat yang baru. Ya, itu konsep dari infeksi mikroorganisme. Ada yang namanya tingkat insiden dan prevalensi suatu penyakit. Ini masih terkait konsep infeksi dari mikroorganisme. Ya. Jadi insiden ini adalah kejadian suatu kasus penyakit. Banyaknya kasus itu penyakit terjadi. Yang pertama adalah penyakit infeksi endemik. Nah, kalau endemik sudah pernah dengar? Oke. Endemik itu definisinya dia hanya terdapat di tempat itu. Ya, di tempat lain itu tidak terdapat. Itu endemik. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyakit itu hanya ada di daerah tersebut. Dan di daerah yang lain itu tidak ada. Contohnya di Sulawesi Tengah itu ada penyakit endemik. Ya. Ada yang berasal dari Napu di sini? Napu. Oke. Di Napu pernah dengar istilah penyakit sisto? Oke. Di tempat lain adakah sisto? Padahal satu Sulawesi Tengah. Ya. Penyakit sisto itu merupakan penyakit endemik yang hanya ada di daerah itu. Tapi ketika di daerah lain, dia tidak bisa berkembang. Ya. Kalau di Sulawesi Tengah itu ada di daerah Napu, dataran Napu dengan Danau Lindu. Ya, dua tempat tersebut. Sedangkan di sekitarnya itu tidak ada. Itu disebut dengan penyakit endemik. Oke. Jadi misalkan kalian jalan-jalan ke Napu atau ke Lindu, itu biasanya ada titik-titik spot keberadaan keong. Nah, keong tersebut yang sebagai vektor pembawa dari penyakit infeksi sisto, cacing. Ada yang pernah ke Napu? Atau ke Lindu?
Di apa? Pernah lihat di mana? Oke. Nah, itu adalah titik spot keberadaan keong. Keong itu dijadikan sebagai vektor tempat berkembangnya cacing namanya Once Melania lindunensis. Itu keongnya namanya Once Melania lindunensis. Keong itu hanya terdapat di daerah dataran Napu dengan Lindu. Nah, di situ kan Once Melania lindunensis. Pertama kali ditemukan keong tersebut adalah di Danau Lindu. Makanya nama belakangnya, nama spesiesnya adalah lindunensis. Ya, itu disebut dengan penyakit endemik. Contohnya dari materi kita. Nih, ya. Terus ada namanya penyakit epidemik, ya. Penyakit epidemik merupakan kejadian yang lebih sering dibandingkan dengan kondisi biasa. Jadi penyakit tersebut lebih sering muncul. Misalnya adalah influenza, terjadi pada musim dingin. Nah, atau perubahan cuaca. Itu sering sekali penyakit yang sering muncul adalah influenza. Ya. Jadi kalau ada perubahan cuaca, pasti penyakit yang pertama kali muncul adalah influ. Itu disebut dengan epidemik. Kalau pandemi, apa definisinya pandemi? Luasnya bagaimana? Yang menyebarnya kemana semua? Ini kan ini kalau kita berbicara terkait insiden itu berdasarkan wilayah. Ya, kalau endemik itu hanya terdapat di tempat tersebut, sedangkan epidemik itu terjadi pada musim pergantian musim atau musim hujan. Itu epidemik. Terus pandemik itu dikatakan tadi luas atau menyebar. Menyebarnya di mana? Di seluruh negara. Ya. Jadi di seluruh negara itu hampir semua terdapat penyakit tersebut. Itu disebut dengan pandemi. Ya, seperti contohnya adalah COVID. Ya. COVID itu jadi ini COVID adalah kasus penyakit yang baru, ya, yang disebut dengan pandemi. Kalau tahun-tahun mungkin 80-an ada disebut dengan flu burung, ya. Tapi itu terjadi hanya pada unggas, manusia hanya beberapa saja, ya. Nah, kalau COVID ini langsung ke manusia. Itulah tingkatan dari kejadian prevalensi suatu penyakit, ada 3. Oke, faktor-faktor penentu patogenitas atau patogenesis dari transmisi atau penularan, ya, dari mikroorganisme ada 3, ya. Yang pertama adalah inhalasi, yaitu melalui jalur udara. Contohnya apa? Jalur udara. Apa contohnya penyakit yang jalur udara? Apa? Batuk, influenza, ya. Itu jadi melalui udara. Ya, ketika manusia bersin, nah bersinnya itu mengandung molekul yang dibawa udara masuk ke orang lain. Oke, kalau COVID itu tidak. COVID itu dia menempel dulu. Oke. Terus ada namanya ingesti. Ingesti itu merupakan jalur penelanan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Contohnya penyakit apa? Diare. Ya, dari apa diare? Makanan yang apa?
kurang higienis, terkontaminasi. Ya. Jadi makanan yang terkontaminasi mungkin dia masaknya sudah bersih. Ya, cara masaknya dia bersih. Semuanya sebelum dimasak dia cuci semua. Tetapi ketika mungkin disajikan itu dia tidak tutup, ada lalat hinggap yang mungkin dari sampah, dia hinggap di makanan tersebut, maka dia akan membawa biasanya bakteri. Ya, nah bakteri yang biasa dibawa penyebab diare adalah E. coli, Escherichia coli. Nah, bakteri tersebut masuk ke tubuh kita akan menyebabkan diare. Atau makanan yang memang makanan yang sudah basi, ya, itu bisa menyebabkan diare. Apa? Keracunan berbeda. Kalau keracunan itu dari bahan kimia, ya, bahan kimia. Jadi makanan tersebut tercampur dengan bahan kimia. Atau mungkin makanan yang tidak bisa dicampur dengan minuman yang tidak bisa diminum satu kali, ya. Misalkan orang makan durian, minumannya Sprite, ya. Nah, itu salah satu contoh ya makanan yang tidak bisa digabung dalam satu kali. Mungkin ada yang mengatakan saya tidak, Pak. Iya, mungkin karena ada jeda. Ya, mungkin sudah turun duriannya ke usus, kemudian dia minum Sprite, tidak apa-apa. Tapi mungkin sementara di mulut dia minum Sprite juga, nah, sudah bereaksi sudah di situ. Jadi ada unsur kimia dari makanan tersebut yang akan bereaksi menyebabkan tubuh kita akan keracunan. Tuh. Nah, kalau ini dia dari memang makhluk hidup. Oke. Terus ada yang ketiga, yaitu namanya inokulasi. Inokulasi itu merupakan melalui kontak seksual, ya. Jarum suntik terkontaminasi, kontak kulit, transfusi darah atau gigitan serangga. Ya. Jadi inokulasi itu bahasanya kalau disederhanakan adalah melalui kontak. Ya, melalui kontak. Melalui kontak langsung. Ya, tidak melalui perantara. Kalau tadi influenza yaitu melalui udara perantaranya. Ya. Terus kalau inokulasi itu langsung bersentuhan langsung. Itu disebut dengan inokulasi. Nah, macam-macam inokulasi seperti ini. Oke. Itu yang pertama yang harus kita pahami bagaimana mikroorganisme itu bisa menyebabkan penyakit. Ya, ada inhalasi, ada igesti, ada inokulasi.